hari Jumat ini, hari yang penuh berkah ini, semoga keberkahan juga turun kepada kalian, apalagi di bulan Ramadan ya gitu. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga nanti bisa menambah wawasan bagi kalian semuanya. Di video kali ini atau di konten kali ini aku akan hadir dengan sebuah pembahasan hukuman mati atau eksekusi mati kan gitu. Sebelum kita ke pembahasannya, silakan dulu kalian tekan tombol subscribe, kalian like, kalian komen. Dan jangan lupa kalian share juga video ini gitu ya, biar video ini atau channel ini bisa berkembang dengan baik ke depannya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya, check it out. Nah, Agan, hari ini itu aku hadir, di konten ini aku hadir dengan sebuah pembahasan hukuman mati atau eksekusi mati bagi si para terdakwa. Apa sih hukuman matinya? Hukuman mati ini disebut juga dengan sebutan cut the rain well atau breaking well atau juga disebut dengan roda kematian gitu ya. Nah, kebayang ya, roda kematian. Gimana sih caranya? Kuis simak. Nah, simak ya Gan. Eksekusi dengan roda kematian ini adalah salah satu alat atau merupakan salah satu alat penyiksaan yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk menghukum mati para terdakwa mereka gitu. Dengan cara apa? Si terdakwa yang tertangkap telah melakukan kejahatannya itu dibawa ke panggung-panggung umum untuk dilakukan penyiksaan di sana. Jadi sampai di sini ngerti ya bahwa penyiksaan atau eksekusi mati ini dilakukan di depan umum atau boleh disaksikan oleh orang sekampung termasuk juga anak-anak Gan gitu. Nah, tahu kalian Gan, orang yang terdakwa atau orang yang menerima hukuman eksekusi mati di atas roda kematian ini adalah orang yang ibaratnya itu cuman melakukan maling, merampok atau membunuh, yang zaman sekarang itu kalau dibandingkan hanya cukup dengan penjara doang gitu, beberapa tahun di penjara selesai gitu. Tapi kalau zaman dulu, pada abad pertengahan dulu, abad ke-19 dulu gitu, itu nggak cukup gitu, langsung dieksekusi mati kalau ketangkap gitu. Jadi beruntung lah ya hidup di zaman sekarang gitu ya. Karena gitu, mereka yang terdakwa tadi, yang ketangkap tadi atas perbuatan kejahatan mereka itu dibawa ke panggung umum, tentunya untuk disiksa di atas sebuah roda kematian yang rodanya itu terbuat dari kayu yang cukup besar, kayu yang sangat berat, persis seperti palek besi gitu ya, gitu besar gitu. Ada dua persepsi di sini. Katanya itu si terdakwa ada yang diikat di atas roda, kemudian rodanya itu diputar oleh algojo itu sekencang mungkin, kemudian tubuhnya itu dipukul sejadi-jadinya di bagian tulang-tulang keringnya gitu. Yang tujuannya pertama itu adalah untuk mematahkan tulang-tulang si terdakwa ini gitu. Dan versi kedua juga ada mengatakan bahwa si terdakwa itu diikat di bawah tiang yang di lantai gitu ya, di lantai, di tiang di bawah gitu ya, di lantai. Kemudian yang roda besar tadi itu dijatuhkan tepat di bagian kaki-kaki atau tulang-tulang keringnya si terdakwa, yang tujuannya tetap sama untuk mematahkan tulang-tulang si terdakwa. Kebayang ya kan betapa hancurnya tulang-tulang kaki, tulang-tulang lengan atau tulang-tulang kering si terdakwa ini gitu. Dan tahukah kalian kan, ini disaksikan oleh orang banyak, disaksikan oleh anak-anak di depan umum gitu. Mungkin kalau dilogikakan tujuan mereka itu disaksikan oleh orang banyak itu, nih lihat nih gitu. Coba-coba aja kalau melakukan kejahatan, ini hukumannya gitu. Kalau nggak mau dihukum seperti ini, jangan maling, jangan merampok, jangan membunuh gitu ya. Mungkin tujuannya bagus, tapi sayang kan kalau dilihat oleh anak-anak gitu. Gimana kan, kebayangkan penderitaan yang dialami si terdakwa ini gitu. Dia tujuannya di sini ingat ya, tujuannya di sini bukan langsung mematikan, melainkan menyiksa terlebih dahulu gitu. Nah, lawak kan, tujuannya apa? Namanya itu hukuman mati, tapi bukan langsung mati gitu, disiksa dulu gitu, sejadi-jadinya disiksa sampai puas dulu gitu ya, baru nanti dimatikan gitu. Itu pun kalau mati, kalau enggak ya udah dibiarkan begitu aja gitu. Aduh, sebenarnya nih ya, algojo ini adalah orang yang mendapatkan instruksi dari atasannya untuk melakukan eksekusi mati kepada terdakwa. Dan si pemberi instruksi bisa saja menyuruh algojo ini untuk menyudahi hukuman matinya di babak pertama gitu. Nah, dengan cara apa? Langsung menjatuhkan atau memukul bagian dada atau hati atau jantung hati si terdakwa itu dengan sekuat-kuatnya pukulan biar langsung mati gitu. Tetapi
instruksi ini jarang-jarang terjadi gitu. Jarang-jarang terjadi. Kenapa? Karena memang tujuannya itu adalah penyiksaan, bukan mematikan gitu. Disiksa dulu sejadi-jadinya, dilihat dulu oleh orang banyak gitu ya, baru mati setelahnya gitu. Nah, tega banget gitu. Nggak tahu lah gitu, sakitnya gimana, menderitanya gimana, hancur tubuhnya itu gimana gitu ya. Nah, apakah si Algojo di sini senang melakukannya, itu Allahu alam. Nah, gimana pun yang jelas dia hanya mendapatkan instruksi dari atasannya. Langsung ke babak kedua kan. Setelah selesai patah tulang di babak pertama, dijatuhkan atau dipukul di bagian tulang-tulang kering si terdakwa, si Algojo langsung ke babak kedua dengan cara mengincar lehernya si terdakwa, mencekik atau memukul lehernya si terdakwa, yang kemudian di bawahnya itu dinyalakan api yang cukup besar gitu. Dipanggang punggungnya gitu ya. Dan sembari dicekik lehernya atau dipukul lehernya dengan tujuan biar si terdakwa ini langsung died atau langsung mati gitu. Tapi apakah bisa mati? Ya, lihat nanti ada kisahnya. Pada saat babak pertama selesai, babak kedua selesai dan dinyatakan si terdakwa meninggal, tahukah kalian kan apa yang terjadi? Itu tubuh si korbannya, tubuh terdakwanya nggak diapa-apain, nggak dikubur, nggak dibakar, nggak dibuang, tapi melainkan dibiarkan begitu saja sampai membusuk di tiang roda itu gitu. Nah, yang pada akhirnya nanti datanglah burung, datanglah hewan, atau datanglah binatang-binatang untuk makan tubuh si terdakwa ini gitu. Nah, ini kan parah gitu ya. Nah wah gitu, nggak kebayang lah gimana gitu ya, dibiarkan di panggung umum tadi tergeletak gitu aja gitu sampai membusuk, sampai nanti datang burung-burung, hewan binatang lain untuk memakan sampai habis tubuh si terdakwa ini gitu. Wah, tapi kan ada kabar gembiranya juga. Ada kabar yang bisa jadi ini adalah salah satu hal yang menguntungkan juga bagi si terdakwa gitu ya. Apa dia? Apabila saat si terdakwa dihukum mati itu gagal ya, atau bahkan nanti pada saat diikat di roda itu dia tubuhnya jatuh atau tetap masih hidup, itu mereka percaya bahwa itu adalah campur tangan Tuhannya atau pertolongan dari Tuhannya gitu. Dan kemudian si terdakwa ini diambil atau dibuka ikatnya, kemudian diobati lukanya gitu. Nah, itulah mereka, itu kabar gembiranya. Jadi artinya si terdakwa bisa berdoa kepada Tuhannya biar mereka selamat dari eksekusi ini gitu. Itu kalau tubuhnya terjatuh dari ikatan roda tadi gitu. Tapi kalau enggak, ya udah terima ajalnya sampai ajalnya datang gitu ya. Ini ceritanya, apakah si terdakwa langsung mati pada saat dieksekusi mati gitu ya? Pada selesai babak kedua apakah langsung mati? Nah, ini dikisahkan dari salah seorang pembunuh gitu ya, dengan nama Bonadis. Ini terjadi pada abad ke-14 sekitar tahun 1348, di mana si Bonadis ini dihukum di atas roda kematian ini, tetapi masih mampu bertahan selama 4 hari 4 malam gitu setelah disiksa sejadi-jadinya gitu. Nah, ada juga di Jerman, terjadi pada tahun sekitar 1518, si pelaku kejahatan ini mampu bertahan hidup selama 9 hari 9 malam setelah dilakukan hukuman mati di atas roda kematian ini. Dan ini katanya sengaja dengan cara memberikan minuman keras kepada terdakwa biar tetap hidup gitu ya, sampai dinyatakan meninggal pada hari ke-9 setelah dieksekusi mati gitu. Artinya apa? Bahwa ternyata ada yang mampu bertahan hidup setelah dilakukannya eksekusi mati, tetapi itu tidak dibawa kemana-mana gitu ya, tetap dibiarkan di roda kematian tadi sampai ajalnya datang menjemput gitu. Nah, miripnya seperti itu gitu. Jadi ada yang langsung mati setelah dieksekusi mati, ada yang tetap masih bertahan hidup sampai ajalnya datang, dan itu dibiarkan di roda kematian tadi. Nah, kan zaman dulu tuh gitu. Orang kalau melakukan tindakan kejahatan, maling aja, merampok aja, langsung dieksekusi mati. Beda dengan sekarang, cuman penjara 2 tahun, 5 tahun, atau paling lama 10 tahun, nanti bebas. Maling lagi, merampok lagi, membunuh lagi gitu. Jadi nggak ada efek jerahnya gitu ya. Kalau dulu itu, zaman-zaman kuno itu, di negara-negara sana itu, eksekusi matinya itu langsung gitu, langsung disiksa dulu. Malahan ini dipertontonkan ke orang banyak gitu ya. Nah, jauh perbandingannya gitu. Mungkin salah satu faktornya HAM lagi gitu ya. Nah,
Kalau aja sekarang dilakukan seperti itu, mungkin gak ada tindak kejahatan apapun di muka bumi ini gitu ya, karena memang betul-betul langsung dieksekusi mati. Nah, itulah kira-kira kan. Nah, gimana? Silahkan kalian komen ya, gimana pendapat kalian tentang eksekusi mati ini. Setelah juga pernah aku ngebahas tentang eksekusi mati dengan judul ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mungkin itu dulu kisah kasus hukuman mati di atas roda kematian. Bertemu lagi dengan aku di konten berikutnya. Jangan lupa tinggalkan lagi aku subscribe, kalian like, kalian komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.